Berikutnya ini adalah pertimbangan biofarmasetik di dalam rancang bangun produk obat. Oke, obat-obat yang kita ketahui ya, yang umum beredar di masyarakat itu kan tidak diberikan atau tidak tersedianya dalam bentuk kimia murninya ya, tetapi dia itu kan sudah dirumuskan, diformulasi ya dengan resep khusus menjadi bentuk akhir ya, jadi produknya itu kan menjadi lebih menarik, ya lebih bermanfaat ya. Jadi misalkan jual yang paling sering aja beredar di masyarakat, misalkan paracetamol ya kan, yang itu yang beredar di masyarakat itu kan bukan paracetamol murninya ya, tapi yang beredar di masyarakat itu adalah buatan pabrik yang dia sudah mengalami formulasi khusus ya, ditambahkan dengan zat pengisi, zat pengikat ya, kemudian zat-zat tambahan lainnya, pewarna mungkin. Jadi bentuknya lebih menarik dan juga lebih bermanfaat di masyarakat, lebih mudah dikonsumsi juga ya kan. Nah, ini bentuknya macam-macam ya, ada yang tablet, kemudian kapsul, salep, itu kan sudah mengalami formulasi-formulasi khusus ya sebelum diberikan kepada pasien untuk digunakan sebagai terapi. Kemudian formulasi produk obat itu tadi biasanya meliputi apa saja ya, bahan obat aktif ya, dan ada bahan tambahan atau kita bisa sebut dengan eksipien yang sudah dipilih dan juga menyusun bentuk sediaan. Kemudian produk obat dirancang untuk menghantarkan atau mendistribusikan obat untuk efek lokal ataupun sistemik ya. Produk obat ini yang sudah dirancang sedemikian rupa fungsinya apa ya, supaya bentuk obat tadi itu bisa membawa zat kimia asli atau zat utamanya memberikan efek kepada manusia, kan itu yang tujuan diharapkan ya, entah itu efeknya adalah lokal ataupun sistemik. Kemudian ada produk obat yang umum ya, misalkan ada sistem cairan ya, entah itu sirup, emulsi, eliksir ya, ada tablet, ada kapsul, injeksi, suppositoria, kemudian transdermal, dan juga produk topikal seperti krim dan juga salep. Nah, kemudian rancangan dan formulasi produk obat memerlukan suatu pemahaman seksama tentang dasar-dasar biofarmasetika dari penghantaran obat. Oke, sebelumnya kita ulas dulu biofarmasetika ya, kita review kembali supaya kita tidak lupa. Biofarmasetika itu kan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh dari sifat fisiko-kimia obat ya, dan produk obat in vitro pada penghantaran obat ke dalam tubuh dalam kondisi yang normal atau kondisi patologis ya. Ya, intinya itu mempelajari pengaruh dari sifat fisiko-kimia obat terhadap tubuh, intinya itu. Nah, perhatian utama pada biofarmasetika itu adalah pada BA atau bioavailabilitas suatu obat. Kita sudah belajar tentang bioavailabilitas ya kemarin ya. Bioavailabilitas menyatakan pengukuran kecepatan dan jumlah obat aktif yang mencapai site aksi atau lokasi aksinya ya. Oleh karena sirkulasi darah sistemik menghantarkan obat aktif terapeutik ke jaringan dan set aksi obat, maka perubahan dalam bioavailabilitas mempengaruhi farmakodinamika dan juga toksisitas suatu obat. Oke. Kemudian biofarmasetika ini bertujuan untuk mengatur pelepasan obat ya dari satu produk obat untuk menghasilkan aktivitas terapeutik yang optimal dan juga aman untuk pasien. Ya, intinya biofarmasetika ini kita
mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang sifat fisikokimia obat sampai pengaruhnya apa terhadap tubuh, ya. Kemudian pada biofarmasetika itu ada yang namanya bioavailabilitas, ya. Bioavailabilitas merupakan mengukur kecepatan dan juga jumlah obat yang masuk ke dalam site aksinya, ya. Kemudian biofarmasetika ini juga mengatur pelepasan obat dari suatu produk yang menghasilkan efek terapeutik yang tentunya optimal dan juga aman untuk pasien. Kemudian studi biofarmasetika ini, ya, memiliki rancang bangun produk obat yang rasional didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama itu ada sifat fisika kimia obat. Yang perlu diperhatikan adalah sifat fisika kimia obat. Oke, kemudian yang kedua itu adalah rute pemakaian obat, meliputi sifat anatomis dan juga fisiologis dari site pemakaian. Rute pemakaian obat itu misalkan kita sudah pelajari kayaknya beberapa pertemuan yang lalu ada sekitar 16, ya, 16 rute yang bisa masuk ke dalam obat untuk bisa masuk ke dalam tubuh, ya. Ada beberapa contohnya misalkan yang melalui oral yang paling sering, ya, kemudian topikal, injeksi, implan, ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah efek farmakodinamik yang diinginkan. Misal aktivitasnya itu nanti suatu obat itu dia efeknya harus cepat atau justru malah harus lebih lama, ya. Kan ada obat yang justru malah rilisnya itu lebih perlahan, ya. Ada obat anti nyeri misalkan, ya seperti itu. Karena misalkan dia habis operasi, dia diberi obat anti nyeri yang dia extended release, ya. Dia lepasnya itu perlahan obatnya. Jadi tidak perlu untuk minum obat terus-menerus, karena obat itu nanti dia akan memberikan efek yang stabil selama jangka waktu yang lebih lama. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan aktivitas segera, ya otomatis kita memilih rute yang paling cepat, ya, melalui rute injeksi. Kalau misalkan bisa digunakan rute injeksi, ya, karena efeknya akan lebih cepat karena dia tidak mengalami first pass effect. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan dalam merancang suatu obat itu adalah sifat toksikologi obat. Ya, kita harus ketahui dia efek sampingnya apa, ya, dan dia ketika berinteraksi dengan apa dia menimbulkan efek apa, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kelima itu adalah keamanan eksipien, ya. Tentu bahan-bahannya entah itu bahan utama ataupun bahan tambahan semuanya harus dijamin aman, ya, dan semuanya harus yang digunakan untuk tujuan pengobatan, bukan untuk tujuan praktek saja, ya. Karena misalkan di lab di kampus itu kan ada bahan-bahan obat, ya. Apakah itu aman digunakan untuk manusia, ya belum tentu, ya. Karena mungkin itu sudah bisa saja tidak sesuai bahan obatnya, ya. Kan beda antara yang harus kita pelajari dengan yang nanti benar-benar digunakan oleh dunia industri farmasi. Kemudian yang keenam tuh ada yang namanya pengaruh eksipien dan juga bentuk sediaan pada penghantaran obat, ya. Nah, setelah tadi kita belajar rutenya, kemudian bahan-bahan obatnya, itu harus juga kita pelajari bentuk sediaannya. Nanti dia mau dibuat dalam bentuk sediaan apa. Oke, sebagai contoh penggunaan topikal, ya. Penggunaan topikal atau kita misalkan mau buat salep kulit. Itu kan efek yang diharapkan adalah efek terapeutik lokal, ya. Sehingga ketika menggunakan salep tersebut, kita tidak berharap bahwa efeknya akan menjadi sistemik, seperti itu. Kita mau pakai salep, tapi kita berharap efeknya sistemik, ya kan susah juga kita bikin formulasinya. Kemudian suatu obat yang ditujukan untuk aktivitas lokal dapat
diberikan melalui beberapa cara. Yang pertama mungkin bisa pakai kalau misalkan set aksinya itu adalah pada vagina pada penyakit wanita ya misalkan, nah itu maka bisa dibuat dalam jadi sediaan langsung diberikan pada intravaginal, atau misalkan pada pria ya berarti ke dalam saluran uretral ya. Kemudian kalau misalkan kita langsung mengharapkan efek lokal pada hidung ya otomatis kita buat sediaan itu langsung intranasal ya, ke hidung atau langsung ke telinga, mata ya. Itu efek yang muncul paling sering adalah efek atau aktivitas lokal. Kemudian yang ketiga, contoh obat yang digunakan untuk aksi lokal ya. Ini ada beberapa macam obat yang digunakan untuk efek yang menimbulkan efeknya itu lokal, bukan sistemik ya. Ada anti-infeksi, antifungi, ya, ada anestesi lokal, kemudian antacid, astringan, vasokonstriktor, kemudian antihistamin dan juga kortikosteroid. Ya. Akan tetapi beberapa absorpsi obat sistemik dapat terjadi pada obat-obat yang digunakan untuk aktivitas lokal. Jadi meskipun menimbulkan efek lokal, tapi dia bisa tetap terabsorpsi secara sistemik. Kemudian setiap rute pemakaian obat memiliki pertimbangan biofarmaseutika khusus. Misalkan tadi kan sudah disebutkan ada tablet vaginal ya, ada obat tetes mata. Nah, kemudian pada beberapa kasus ini ya, suatu produk obat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan alat medis atau komponen pengemasan khusus. Ya. Contohnya, ada yang pernah tahu nebulizer? Nebul? Tahu, Pak. Oke, biasanya digunakan untuk apa itu? Buat sakit pernafasan. Digunakan untuk apa? Penyakit apa? Asma. Oke, biasanya penyakit pernafasan ya, nebul itu ya. Entah itu asma atau mungkin bronchopneumonia ya. Itu bisa menggunakan nebulizer. Nah, ini kan dia dimasukkan nebul itu kan ada atau bisa disebut dengan inhaler dosis terukur ya, meter dose inhaler. Kemudian untuk pemakaiannya nanti dia itu kan dihisap ya, atau dihirup, kemudian nanti langsung bahan obat itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, karakteristik fisika dari nebulizer dan juga formulasi produk obatnya dapat mempengaruhi partikel tetesan dan juga pola semprotan di mana pasien menerima inhalasi dari produk obat. Jadi mengubah suatu obat yang dia entah itu ya kita lihat nebulizer obat itu kan kadang ada yang campuran hanya seperti cair ya, dimasukkan kemudian nanti ditekan, kemudian ada nozzle-nya, dia akan mengubah obat itu menjadi partikel yang lebih kecil untuk nanti langsung dihirup untuk langsung masuk ke dalam paru-paru. Ya, kemudian laju pelepasan obat dari produk ya, dan laju dan jumlah absorpsi obat merupakan hal yang penting dalam menentukan distribusi, kemudian awal mula kerja ya, dan intensitas dan juga lama aksi obat atau durasinya. Kemudian pertimbangan biofarmaseutika sering menentukan dosis akhir dan juga bentuk sediaan suatu produk obat. Contohnya misalkan ada satu obat yang dia akan ditujukan untuk aktivitas lokal. Misalkan tadi kita contohkan adalah salep. Salep ini sering dinyatakan dalam konsentrasi atau persentase zat aktif dalam formulasinya. Misalkan contohnya di sini adalah salep hidrokortison 0,5%. Jumlah obat yang digunakan tidak dinyatakan oleh karena konsentrasi obat pada zat aktif berkaitan dengan aksi farmakodinamika. Jadi
slim dicantumkan ya, salep hidrokortison 0,5%. Artinya dia mengandung bahan aktif utama yaitu adalah hidrokortison sebanyak 0,5% dari keseluruhan total berat sediaan. Nah. Oke, kemudian ini adalah proses laju bioavailabilitas suatu obat. Oke, ada obat ya di dalam suatu produk obat ya. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh ya, obat utama itu nanti zat aktif utamanya dia akan lepas dengan cara penghancuran bentuk sediaan terlebih dahulu ya, melepaskan, barulah dia bisa melepaskan bahan obatnya ya. Partikel obatnya itu dia menjadi partikel yang lebih kecil ya. Dan setelah menjadi partikel yang lebih kecil dia akan larut ya. Setelah larut maka dia terabsorpsi. Nah, ketika terabsorpsi, proses itulah obat sudah masuk ke dalam tubuh. Ini adalah rangkaian proses laju bioavailabilitas suatu obat. Ya, intinya dia pecah menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian partikel yang lebih kecil itu dia akan larut. Nah, ketika dia sudah larut, kemudian barulah dia bisa terabsorpsi. Kemudian untuk produk obat oral padat, ya, kemudian pelepasan segera, proses tersebut meliputi yang pertama disintegrasi produk obat yang diikuti pelepasan obat atau penghancuran obat yang diikuti pelepasan obatnya. Kemudian yang kedua, pelarutan obat di dalam lingkungan aqueous atau lingkungan yang berair ya, mengandung air. Dan yang ketiga, absorpsi melewati membran sel menuju sirkulasi sistemik. Itulah prosesnya. Kemudian yang berikutnya, faktor farmasetika yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Oke, sebelum kesini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Ya, ini masih pada berpuasa semua? Masih puasa semua ya? Insya Allah, Pak. Oke, walaupun lemes sore gini ya, semuanya minimal bisa memperhatikan terlebih dahulu ya, sambil mempersiapkan buka habis ini ya. Oke, nah lanjut ke faktor farmasetika yang mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Ada beberapa pertimbangan dalam merancang suatu produk obat yang akan melepaskan bahan aktif dengan karakteristik bioavailabilitas yang diinginkan ya. Meliputi apa saja? Yang pertama, tipe produk obatnya. Apakah dia itu larutan, kemudian apakah dia itu suspensi, kan beda ya, kan yang suspensi, dan apakah dia itu mau dibuat bahkan dalam bentuk suppositoria. Kemudian yang kedua, sifat bahan tambahan dalam produk obatnya, ini juga harus kita perhatikan. Dan yang ketiga, sifat fisika dan juga kimia dari molekul obatnya dan juga rute pemakaian obat ya. Beberapa faktor farmasetika yang akan mempengaruhi bioavailabilitas obat ya. Tipe produk, sifat bahan tambahan, kemudian sifat fisika kimia suatu obatnya dan juga rute pemakaian obatnya. Oke. Kemudian dalam proses bioavailabilitas tadi ya kan, ada proses di mana suatu obat yang dia masih dalam bentuk yang utuh dan dia menjadi partikel yang lebih kecil, kita sebut dengan disintegrasi ya, gambarannya mudahnya seperti itu. Dia masih bentuk utuh, kemudian dia pecah menjadi partikel yang lebih kecil sebelum dia masuk dia larut. Sebelum dia larut kan dia masih menjadi partikel yang kecil terlebih dahulu, dan
hancur. Lah itu kita sebut proses tersebut dengan yang namanya disintegrasi ya. Untuk pentersediaan pelepasan segera oral padat, produk obat harus mengalami disintegrasi ya, menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan juga melepaskan obat ya. Disintegrasi ini dia diatur dalam literatur yaitu United States Pharmacopoeia ya, USP. Jadi di sana ada uji disintegrasi yang resmi. Jadi misalkan tablet ini dia harus digunakan, harus hancur di dalam waktu sekian jam misalkan pada pH sekian ya, ya seperti itu. Kemudian produk-produk obat padat yang dibebaskan dari uji disintegrasi ya, atau obat padat tapi dia tidak harus diuji disintegrasi, itu adalah trosisi ya. Trosisi itu apa? Itu adalah tablet yang cara penggunaannya adalah dikunyah ya. Pernah lihat atau pernah tahu tablet dia cara gunanya dikunyah? Ada yang tahu? Yang pernah tahu ya? Tablet tapi dia cara penggunaannya adalah dengan cara dikunyah. Suara saya masih kedengeran ya? Masih, Pak. Oke. Kalau Promax itu tablet kunyah bukan ya, Pak? Kalau Proma itu dia sebenarnya bukan tablet kunyah sebenarnya ya. Cuma cara penggunaannya memang lebih efektif untuk dikunyah. Kenapa? Karena efeknya nanti dia akan lebih cepat ya. Yang namanya obat utuh, kemudian tidak perlu melewati proses disintegrasi, tapi dia langsung dihancurkan, otomatis dia akan lebih cepat ya. Cuma ya itu bisa jadi salah satu gambaran tablet kunyah ya. Cuma ada lagi itu tablet kunyah yang dia biasanya digunakan untuk anti radang tuh ada. Kemudian obat-obat ini biasanya digunakan untuk sustain release atau prolong action, atau bisa disebut juga dengan repeat action. Oke, kemudian proses disintegrasi ini tidak menggambarkan pelarutan sempurna suatu tablet ataupun obat ya. Jika kita lihat pengertian disintegrasi sempurna pada USP itu adalah keadaan di mana berbagai residu tablet ya, kecuali fragmen-fragmen penyalur yang tidak larut tinggal di dalam saringan alat penguji sebagai massa yang lunak dan jelas tidak mempunyai inti yang teraba. Itu pengertiannya menurut USP. Intinya kalau misalkan disintegrasi sempurna atau pelarut sempurna itu sudah tidak ada residu tablet, baik itu pada alat penguji ya ataupun ketika nanti sudah digunakan pada tubuh. Kemudian peralatan resmi yang digunakan untuk uji dan juga prosedur disintegrasi digambarkan di dalam USP. Spesifikasinya terpisah diberikan untuk produk obat yang dirancang tidak untuk disintegrasi. Contohnya misalkan trosisi, kemudian ada tablet isap ya. Tablet isap, kemudian produk obat pelepasan modifikasi. Trosisi dari tablet punya, kemudian tablet yang diisap, ada yang pernah tahu? Tablet isap Troces. apa? Troces. Oke. FG proses ya. Misalkan. Jadi itu antibiotik atau apa ya? Kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Stradiomycin dan Iya. ya kan gramisin ya kayaknya. Itu kan digunakan sebagai antibiotik ya. Proses dia tablet isap. Kemudian ada produk obat yang pelepasannya modifikasi atau modified release. Itu misalkan kalau ada yang tahu obat cacing ya, saya sudah sering ceritakan. Jadi obat cacing dia harus lepasnya itu kan di usus ya.
usus dia letaknya ada di bagian bawah lambung. Jadi kalau obat itu nanti sudah sampai lambung, dia langsung hancur, langsung terdisintegrasi, otomatis obatnya tidak akan sampai ke site aksinya, di mana site aksinya itu adalah di usus. Sementara cacing dan telur cacing lebih banyak di sana. Nah, makanya obat cacing itu lebih dibuat biasanya diberi penyalut. Ya. Penyalut itu nanti dia akan menahan larutan asam, dia lebih tahan larutan asam, otomatis dia tidak akan langsung hancur ketika berada di lambung. Ya. Dan dia harapannya dia bisa turun, kemudian obat itu nanti bisa terdisintegrasi dan juga larut pada usus. Seperti itu adalah contoh obat yang pelepasan modifikasi atau lepasnya modified release. Oke. Kemudian ada istilah setelah disintegrasi itu ada pelarutan dan juga kelarutan. Nah, bedanya apa di sini? Pelarutan itu adalah suatu proses di mana suatu bahan kimia atau suatu obat terlarut di dalam suatu pelarut. Ya. Solut larut di dalam solvent. Ya. Kemudian kalau kelarutan itu adalah massa solut yang melarut dalam suatu massa atau volume pelarut tertentu dan juga pada suatu temperatur tertentu. Jadi gambaran untuk menggambarkan tentang kelarutan itu adalah misalnya seperti ini. 1 gram NaCl ya melarut di dalam 2,786 mili air ya, dan juga pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Kelarutan itu dia sifatnya statis, sedangkan pelarutan itu sifatnya adalah dinamis. Beda antara pelarutan dan juga kelarutan. Kemudian dalam sistem biologis, pelarutan obat dalam media aqueous merupakan suatu bagian penting sebelum kondisi absorpsi sistemik. Laju pelarutan obat-obat dengan kelarutan dalam air sangat kecil dari bentuk sediaan padat yang utuh, ya, atau terdisintegrasi dalam saluran cerna. Dia akan mengendalikan laju absorpsi sistemik suatu obat. Nah, makanya uji pelarutan ini biasanya digunakan untuk menggambarkan atau meramalkan bioavailabilitas dan dapat digunakan untuk membedakan faktor-faktor formulasi yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Ya. Uji pada tablet itu ada salah satu uji yang namanya uji disolusi. Ya. Uji disolusi ini harus dilakukan pada semua produk oral, ya, dan biasanya padat bentuknya entah itu tablet ataupun kapsul, ya, itu harus melalui uji disolusi. Uji disolusi ini diatur pada oleh FDA, ya. Oke, kemudian menurut peneliti Noyes dan Whitney ini ya, langkah pelarutan ya meliputi proses pelarutan obat pada permukaan partikel padat, yang mana dia akan membentuk larutan jenuh di sekeliling partikel. Ya. Kemudian obat berdifusi dari konsentrasi obat tinggi ke konsentrasi obat yang rendah. Jadi kan obat ketika dia masuk atau zat padat gitu ya, dimasukkan ke dalam larutan, dalam air misalkan. Nah itu otomatis kan sekitar obatnya itu nanti dia akan konsentrasinya akan tinggi, ya kan? Ada beberapa yang sudah lepas seperti itu ya. Ada beberapa yang sudah lepas, itu kita sebut dengan stagnan layer. Nah, setelah itu maka obat itu akan berdifusi dari konsentrasi obat tinggi ke rendah. Nah, konsentrasi tinggi itu kan yang antara pertama paling tinggi adalah pada obatnya itu sendiri, kemudian pada stagnan layernya, baru di luar stagnan layer itu. Nah, itu nanti obat akan berdifusi terus, ya, akan keluar, baru bisa kita sebut itu sebagai proses pelarutan.
Ya, kemudian sifat fisikokimia obat. Di samping pengaruhnya pada kinetika disolusi, sifat fisika dan juga kimia obat ini juga harus kita perhatikan juga pada bahan tambahan yang sering digunakan. Ya, misalkan untuk sediaan injeksi intravena, ya jangan digunakan pelarut yang dia susah larut, ya. Mau digunakan injeksi intravena tapi menggunakan pelarut yang dia konsistensinya kental, viskositasnya kental, ya, dan dia sukar larut dalam tubuh, otomatis kan dia tidak bisa kita gunakan untuk bahan tambahan pada sediaan injeksi intravena, ya, tidak mengalir tapi malah menyumbat, itu kan malah juga kan bisa menimbulkan resiko tinggi. Kemudian berikutnya obat atau senyawa yang tidak stabil yang memerlukan zat tambahan ataupun penyalut atau proses fabrikasi khusus untuk melindungi obat dari peruraian. Saya contohkan tadi misalkan obat entericot, ya, obat cacing tadi, enteric-coated tablet salut enteric. Oke, di sini ada sifat fisikokimia untuk pertimbangan dalam merancang bangun produk obat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, ada pKa dan juga profil pH, ya, kemudian ada ukuran partikel, kemudian ada polimorfisme, dan ada higroskopisitas, dan ada koefisien partisi, kemudian ada interaksi bahan pengisi, dan profil stabilitas pH. Itu adalah beberapa sifat fisika dan juga kimia yang perlu diperhatikan untuk mempertimbangkan dalam formulasi suatu obat. Oke, kemudian berikutnya ada kelarutan, pH, dan juga absorpsi obat. Profil pH kelarutan merupakan suatu gambaran dari kelarutan obat pada berbagai pH fisiologis. Ya. Kelarutan itu sangat berhubungan dengan pH, ya, sangat berhubungan. Karena obat atau bahan yang dia memiliki pH tinggi, otomatis dia akan lebih mudah larut dalam pH yang apa? pH tinggi juga atau yang pH-nya rendah? Kira-kira. Kira-kira gimana? Yang satu bahan yang pH-nya tinggi, dia lebih mudah larutnya ke pH tinggi juga atau yang pH rendah? Rendah, Pak. Gimana? Rendah. Yang pH-nya tinggi lebih mudah larut dalam yang pH-nya rendah. Itu ya. Oke, pada prinsipnya kan seperti ini. Asam itu dia akan lebih mudah larut di dalam basa. Jika asam nanti dengan basa, maka dia akan membentuk garam. Selain garam, dia juga akan membentuk gas. Nah, tapi dia itu kan akan lebih mudah larut. Ya. Basa lebih mudah larut dalam larutan asam, asam lebih mudah larut dalam larutan basa. Maka kalau yang pH-nya tinggi, dia akan lebih mudah larut dalam pH-nya rendah. pH-nya rendah, dia akan mudah larut juga dalam pH-nya tinggi. Seperti itu ya. Nah, otomatis pH dan juga kelarutan itu kan sangat berhubungan. Ya. Maka kita sebagai formulatornya harus mempertimbangkan sifat pH lingkungan dari saluran pencernaan itu berbeda-beda. Ya. Pada lambung itu sifatnya itu sangat asam, ya, asam kuat pada lambung itu. Ya. Sedangkan pada usus halus, ya, itu sifatnya sedikit alkali, sedikit basa. Ya. Nah, ini obat apa yang akan kita gunakan? Mana set aksi yang akan kita tuju? Ya. Itu akan menjadi pertimbangan. Kemudian, ini ya, satu obat yang sifatnya basa akan lebih mudah larut dalam media asam. Kemudian
Nah, akan membentuk garam yang larut. Kan prinsipnya seperti itu ya, asam tambah basa akan menghasilkan garam. Dan sebaliknya, suatu obat asam akan menjadi larut di dalam usus dengan membentuk suatu garam yang larut pada pH yang lebih alkali, karena pH pada usus halus utamanya itu pH-nya kan sedikit alkali ya, sedikit alkali. Maka kalau obatnya itu sifatnya asam, dia akan mudah sekali larut dalam usus. Kemudian profil pH kelarutan memberi suatu perkiraan kasar dari kesempurnaan larutan suatu dosis obat dalam lambung ataupun usus halus ya. Harus kita perkirakan ya, meskipun perkiraannya itu masih perkiraan kasar sebelum melalui uji ya, harus obatnya itu nanti harus lepas di lambung ataupun di dalam usus halus. Dan berikutnya, kelarutan dapat diperbaiki dengan menambahkan suatu bahan tambahan yang misal sifatnya asam ataupun basa. Misal contohnya di sini adalah aspirin atau asam asetil salisilat. Itu dapat dinaikkan kelarutannya jika ditambahkan dengan dapar alkali. Itu kan asam, ya kan, asam asetil salisilat, namanya aja asam. Maka ketika ditambahkan dapar alkali, sedikit alkali, maka dia akan membentuk garam. Nah, ini akan meningkatkan kelarutan si aspirin itu tadi. Aspirin atau asetosal, kan sama ya. Kemudian di dalam formulasi obat kontrol rilis, ya, bahan pendapar dapat ditambahkan untuk memperlambat atau memodifikasi laju pelepasan suatu obat. Ya. Untuk menjadi efektif, produk obat pelepasan terkendali harus merupakan suatu bentuk sediaan yang non-disintegrasi atau tidak mudah dihancurkan. Bahan pendapar ini dapat dilepaskan secara lambat sehingga obat tidak tepat larut dalam cairan pencernaan yang mengelilinginya. Itu kalau akan digunakan, kalau akan memodifikasi laju pelepasan obat, ya, dapat digunakan bahan pendapar atau pendapar yang dia sifatnya harus non disintegrasi. Oke, kalau tadi antara kelarutan, kemudian hubungan antara kelarutan, pH dan juga absorpsi obat, kemudian berikutnya adalah stabilitas pH dan juga absorpsi obat. Ya. Profil pH dan juga stabilitas pH dan juga stabilitas ini juga berhubungan satu dengan yang lain. Ya, untuk obat, gambarannya gambarkan pada tetapan laju reaksi peruraian obat versus pH. Ya. Jika peruraian obat terjadi baik melalui katalisis, asam ataupun basa, maka dapat dibuat perkiraan untuk kerusakan obat pada saluran cerna. Contohnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Misalkan obat eritromisin, dia mempunyai suatu profil stabilitas ya, yang dia sangat bergantung pada pH. Nah, dalam media asam, contohnya di lambung, eritromisin itu dia dapat terurai secara cepat. Ya. Sedangkan pada pH yang netral atau mungkin sedikit basa, obatnya itu dia relatif stabil. Ya. Maka ketika obat eritromisin ini kita gunakan sebagai obat oral, maka harus kita beri salut atau penyalut ya. Agar apa? Agar dia tidak cepat terurai pada lambung. Ya. Sama seperti obat cacing yang saya ceritakan tadi. Ini adalah eritromisin ya. Dia harus dilepaskan saat aksinya itu adalah pada usus halus. Ya. Kemudian informasi juga mengarahkan untuk penyiapan garam eritromisin ya. Ini kalau ini formulasinya aja. Ya, kemudian hubungan antara ukuran partikel dan juga absorpsi suatu obat. Ya. Kira-kira untuk suatu obat biar lebih mudah larut, itu ukuran partikelnya harus yang lebih besar atau yang lebih kecil? Kira-kira? Kecil, Pak. Kecil. Oke. Kalau tadi
tadi kan ukuran partikelnya. Kalau luas permukaannya harus luas permukaan yang besar atau yang kecil? Besar. Kira-kira? Yang besar, Pak. Yang besar. Besar. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Misalkan bayangkan satu tablet. Ya. Satu tablet. Kemudian di sana kan ada luas permukaannya, ya. Permukaannya itu kita hitung luasnya. Ya, misalkan tablet itu bentuknya adalah lingkaran ya. Tabung ya berarti ya, kalau kita hitung menggunakan rumus ya. Rumus luas permukaan tabung. Kita lihat permukaan tablet. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tablet yang sudah hancur. Misalkan kita hancurkan, tabletnya menjadi lebih kecil, ya kan? Nah, maksudnya partikel kecil. Partikel kecil ini itu kan masing-masing dia memiliki luas permukaan lagi, ya kan? Nah, otomatis luas permukaannya kan akan semakin meluas atau semakin tinggi, ya. Jadi gambarannya ukuran partikel, ya, ketika semakin diperkecil, maka luas permukaannya akan semakin tinggi. Kenapa luas permukaannya tinggi? Karena dia itu kan ketika menjadi partikel kecil-kecil, dia memiliki luas permukaannya masing-masing, ya kan? Nah, semakin luas ukuran permukaan, ya, itu kan akan semakin banyak yang bersentuhan langsung dengan pelarut, ya kan? Kontak dengan pelarutnya kan semakin sering. Nah, hal ini bisa meningkatkan kelarutan suatu produk obat. Seperti itu ya gambarannya ya. Ukuran partikel ya, semakin kecil ukuran partikel maka akan semakin luas ukuran atau luas permukaan, ya. Semakin luas permukaan, semakin luas permukaan maka akan semakin banyak yang permukaan itu yang kontak dengan pelarut, maka kelarutannya pun juga akan semakin meningkat. Seperti itu ya gambaran antara ukuran partikel. Kemudian jika semakin banyak yang larut, otomatis absorpsinya juga akan semakin baik. Seperti itu gambaran antara ukuran partikel dan juga absorpsi obat. Oke, mungkin kalau tadi adalah ukuran partikel, berikutnya adalah polimorfisme dan sulfat dan juga absorpsi obat. Polimorfisme yang perlu kita perhatikan itu adalah pada bentuk kristal polimorf, ya, atau kristal amorf yang bisa kita amati, ya, dengan menggunakan mikroskop. Dia merupakan bentuk non kristal, ya. Sulfat merupakan bilik yang mengandung suatu pelarut solat atau air hidrat. Kemudian sulfat desolat merupakan bentuk yang dibuat melalui penghilangan pelarut dari sulfat. Jadi untuk absorpsi suatu obat, ya, kristal amorf yang dikandungnya juga sangat berpengaruh terhadap kelarutan dan juga absorpsi obat. Polimorf dia mempunyai struktur kimia yang sama, tetapi berbeda sifat fisik, seperti kelarutannya, ya, densitasnya, kekerasannya, dan juga karakteristik pengempaannya itu berbeda. Beberapa kristal polimorf dapat mempunyai kelarutan dalam air yang lebih kecil daripada bentuk amorfnya, yang menyebabkan suatu produk obat dia diabsorpsinya tidak sempurna. Gambarannya contoh yaitu pada chloramphenicol. Chloramphenicol dia mempunyai beberapa bentuk kristal. Dan jika diberikan secara oral sebagai suatu suspensi, ya, maka konsentrasi obat dalam tubuh akan bergantung pada persen polimorf beta di dalam suspensi. Nanti harus pada uji lab ya kalau misalkan ingin mengetahui polimorf ini. Oke. Kemudian polimorf ini dia juga akan berhubungan dengan sangat berhubungan dengan kelarutan ya,
dia dapat menyebabkan kerusakan suatu sediaan juga. Misalkan cracking, ya, suatu tablet itu kan bisa mengalami kerusakan yang namanya cracking, atau dia dalam bentuk granul saat dikempa, ya, dia tidak bisa menjadi bentuk tablet, dia hancur terus. Nah, itu kita sebut dengan cracking. Nah, cracking seperti itu juga ada pengaruh dari kristal polimer yang dikandung oleh suatu bahan obat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada yang ditanyakan ya. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kemarin presentasi kelompoknya sudah ya. Udah. Nanti saya beri tugas baru lagi dengan pesan dengan tugas ya. Nanti saya WA aja ya ke apa namanya, ke PJ